Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib dengan NIM 2213040120. Saya akan menjelaskan materi mengenai etika pengelolaan sumber daya manusia. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sehingga dalam pengertian, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun satu masyarakat atau kelompok masyarakat. Menurut Magnesius Seno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua, sebagai ilmu yang terutama menitik beratkan refleksi kritis dan rasional. Etika dalam kedua ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang. Sehingga etika membutuhkan evaluasi kritis atas seluruh situasi yang terkait. Dibutuhkan semua informasi seluas dan selengkapnya mungkin, baik menyangkut nilai norma dan moral maupun informasi empiris tentang situasi yang bahkan belum terjadi atau telah terjadi, untuk memungkinkan seseorang bisa mengambil keputusan yang tepat, baik tentang tindakan yang akan dilakukan maupun tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pihak tertentu. Selanjutnya yaitu etika berusaha mengubah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas termasuk etika. Selanjutnya itu sumber daya manusia merupakan satu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya, untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. Menurut A.F. Stoner, manajemen SDM merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memasuk suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek fundamental dalam organisasi, karena SDM adalah aset utama yang menentukan keberhasilan suatu entitas. Etika dalam pengelolaan SDM memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Yang selanjutnya, peran utama dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia menurut Islam dianggap sebagai kekuatan utama dalam mengelola segala sumber daya yang ada di bumi, karena sebagian besar ciptaan Tuhan ini di dunia ini diciptakan dengan tujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Penting untuk mengelola sumber daya ini dengan baik, karena merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Untuk mencapai pengelolaan pengetahuan yang efektif, diperlukan untuk mendukung pemberdayaan dan pengoptimalan manfaat dari sumber daya yang ada. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang penting dan strategis dalam mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien dalam perspektif Islam. Berikut ini peran utama manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Dan yang ketiga, evaluasi kinerja kerja. Yang keempat, kompensasi dan penghargaan. Yang kelima, pengelolaan konflik. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab dan pendelegasian wewenang, prestasi, potensi, dan kepemimpinan. Yang pertama, tanggung jawab dan pendelegasian wewenang. Pengertian pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegat atau penerima wewenang untuk dikerjakan atas nama delegator. Menurut Stoner 2000-2434 dalam Kusuma Jaya 2010, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seseorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Yang selanjutnya, peranan pendelegasian wewenangan. Pendelegasian wewenangan mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam satu organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang akan mengakibatkan tersendatnya kegiatan dalam pencapaian suatu organisasi. Yang selanjutnya itu dimensi pendelegasian wewenang. Berkaitan dengan pendelegasian terdapat tiga unsur, yaitu kekuasaan dan pertanggungjawaban. Yang pertama ada tugas. Tugas adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang pada suatu jabatan tertentu. Yang kedua, kekuasaan adalah hak atau wewenang untuk memutuskan segala sesuatu keputusan yang berhubungan dengan fungsi tersebut. Yang ketiga, pertanggungjawaban
adalah memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu wewenang. Yang selanjutnya, prestasi kompetensi. Sumber daya manusia dalam bidang etika bisnis mencerminkan kualitas moral dan profesional yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.